Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada saat malam hari ini kita boleh datang kembali kepada Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah tengah minggu kita pada saat malam hari ini. Mari kita datang dengan penuh kerendahan hati, mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, agar kita boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Kita angkat pujian, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang patut kami puji, Allah yang patut kami sembah untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat sore hari ini kami boleh datang kembali di hadapan-Mu. Sungguh hati kami rindu, sungguh hati kami bersuka cita, dikala kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh menyembah kepadamu ya Tuhan. Terlebih dahulu kami meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Tapi biarlah pada saat malam hari ini kami boleh merasakan Kau ada bersama-sama kami sepanjang ibadah tengah minggu kami yang lakukan. Sehingga Tuhan Yesus kami boleh diubahkan, hidup kami boleh dipulihkan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terlebih kami juga membawakan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat sore dan malam hari ini. Mohon Kau yang boleh hadir ya Tuhan. Urapilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus.
agar bukan keberadaan setiap hamba-hambamu lagi, tapi biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan boleh hadir kepada setiap hamba-hambamu. Sehingga pada saat kami datang melayani, kami tidak lagi memakai kekuatan kami sendiri, tapi biar oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh melakukan semua pelayanan kami di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, dikala kami ingin datang kepadamu ada kuasa kegelapan yang selalu ingin mengganggu kepada kami. Tapi saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bermohon dan kami berseru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai Engkau kuasa kegelapan iblis yang jahat yang masih tinggal dalam hati dan ruangan kami tempat beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai Engkau iblis untuk keluar. Tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan ruangan tempat kami beribadah dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau saat ini kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan Yesus, biarlah hanya Tuhan Yesus yang kita tinggikan untuk selama-lamanya. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang menjadi Raja di dalam kehidupan kita semuanya. Kita angkat pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Rajaku.
Dialah Allah kita, Tuhan Yesus, yang patut kita puji untuk selama-lamanya. Dan hanya dialah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan bagi kita semuanya. Kita sambung pujian kita dengan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, haleluya. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, haleluya. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, agar kita boleh menjadi bejana yang hidup, boleh menerima setiap firman yang boleh diberitakan oleh hambanya. Kita angkat pujian, Bapa lembutkanlah hatiku. Hatiku untuk dapat lebih mengasihimu.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang boleh kami rasakan pada saat sore dan malam hari ini. Sungguh kami merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terimalah akan setiap pujian kami, pengagungan kami. Sungguh sangat jauh dari sempurna dan penuh dengan kekurangan. Tapi biarlah semuanya itu boleh sampai di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum, menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Firman yang boleh mengubahkan kehidupan kami, firman yang boleh menguatkan kepada kami, firman yang memberikan kelegaan kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh belajar membuka mata telinga rohani kami, agar kami boleh mendengar setiap perkataan yang boleh diberitakan oleh hamba-Mu, sehingga setiap perkataan itu boleh tetap tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, menjadi terang dimanapun kami berada. Terlebih kami membawakan setiap hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan, jangan biarkan keberadaannya lagi yang nampak, tapi biarlah kami bermohon Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga pada saat Dia memberitakan firman-Mu, hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang boleh turun atas kehidupannya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu semua berasal daripada-Mu, dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam berjumpa dalam kasih Tuhan pada ibadah tengah minggu kita malam hari ini. Kita akan mulai renungan singkat kita pada malam hari ini yang terambil dari Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Di ayat ini menegaskan kalau kita sebagai manusia, kita tahu apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Di sini dikatakan apalagi Bapa yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta. Bapa di surga pasti tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu sebabnya Allah mengatakan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Memang Roh Kudus adalah permintaan yang terbaik. Roh Kudus harus ada di dalam setiap kehidupan umat yang percaya. Di dalam setiap kehidupan orang Kristen harus memiliki Roh Kudus. Oleh sebab itu, di ayat yang kita baca, Bapa mengatakan Dia akan memberikan kepada mereka yang memintanya. Meminta dengan penuh kerinduan, meminta dengan sepenuh hati. Apa sih kira-kira gunanya Roh Kudus ini bagi kita sampai Bapa mengatakan inilah yang terbaik? Ini permintaan yang terbaik yang akan Bapa berikan, yaitu Roh Kudus. Mari kita lihat yang pertama adalah di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17, demikianlah firman Tuhan.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak mendapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Jadi Roh Kudus itu sangat berguna, diperlukan oleh kehidupan manusia, karena Roh Kudus itu adalah penolong yang diutus Bapa untuk menolong setiap anak-anaknya. Dia akan menyertai dan akan tetap tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang merindukannya, yang meminta dari Bapa Roh penolong itu. Dia bukan hanya menolong dalam setiap permasalahan-permasalahan, dalam setiap berbicara hal-hal yang rohani, tapi dia juga bisa menolong di dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Menolong apa, saudara? Menolong dalam setiap permasalahan, agar kehidupan kita selalu tetap pada jalurnya, yaitu di jalan Tuhan, jalan keselamatan. Itulah Roh Kudus yang menolong selalu di dalam kehidupan kita, dan Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kalau kita mengatakan bahwa Ia akan menyertai kita sampai selama-lamanya, kita tentu akan mengingat amanat agung Tuhan Yesus pada saat Dia naik ke surga. Dia mengatakan, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Ada kemiripan, ada kesamaan. Memang Roh Kudus itulah Roh Kristus, Roh Yesus yang masuk ke dalam setiap anak-anaknya, yang menyertai dalam kehidupan anak-anaknya, yang menolong dalam kehidupan anak-anaknya. Yesus yang lahir sebagai manusia datang ke dunia, mempunyai satu tugas, yaitu menyelamatkan manusia melalui kayu salib. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna. Telah diselesaikan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus segala tugasnya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, tentu Tuhan Yesus juga mengalami keterbatasan, karena manusia itu terbatas dengan ruang dan waktu. Sedangkan Tuhan Yesus setelah naik dan Dia mengutus Roh-Nya ke dalam diri setiap murid-muridnya dalam wujud Roh, maka Dia bisa menjangkau dan berada dimanapun murid-murid itu berada, dimanapun murid-murid itu bekerja. Itulah salah satu kegunaan kenapa kita sangat butuh Roh Kudus itu. Yang kedua, saudara, mari kita lihat kenapa kita perlu Roh Kudus. Kita buka dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi singkatnya, Roh Kudus sebagai penghibur di dalam kehidupan kita
Dia juga mengingatkan dan mengajar akan firman Tuhan. Akan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, apa yang telah Tuhan Yesus katakan. Roh Kudus inilah yang akan menolong agar kita mengerti semua setiap kehendak Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sangat penting peranannya di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, kalau kehidupan kita mau menerima keselamatan yang kekal itu, butuh Roh Kudus, saudara, untuk memimpin dalam kehidupan kita agar kita tetap di jalurnya. Nah, selain Roh Kudus itu sebagai penolong dan penghibur di dalam kehidupan kita, ada satu lagi. Kenapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita? Mari kita buka Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi selain Roh Kudus itu sebagai penolong dalam kehidupan kita, sebagai penghibur di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita tetap dalam sukacita, di dalam kebenaran, agar kita tetap di jalan jalur keselamatan. Itulah perlunya Roh Kudus. Dan sekarang kita mengenal mengapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kuduslah yang menjadi materai, tanda pertobatan kita pada waktu kita menjadi percaya. Kita diberikan materai oleh Roh Kudus itu, yang menjadi tanda bahwa kita sudah menjadi milik Allah. Dan Roh Kudus itu sendiri, dialah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita akan semua janji Allah. Semua janji Allah yang tertulis di dalam Alkitab tentu tidak terhitung sebegitu banyaknya janji Allah yang diberikan bagi kita. Itu akan digenapi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus memimpin seluruh kehidupan kita, janji itu bukan hanya sekedar janji-janji belaka. Janji itu akan digenapi di dalam kehidupan kita, baik selama kita di dunia ini, terlebih lagi pada saat kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Janji itu tetap kekal, yaitu keselamatan yang dari Tuhan, penebusan bahwa kita adalah milik Tuhan. Roh Kuduslah yang menjadi jaminannya. Itu sebabnya saudara, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Sebab tanpa pimpinan, tanpa bimbingan Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan. Pengajar yang sempurna, itulah Roh Kudus, yang mengajar akan kebenaran firman Tuhan, yang akan membentuk seluruh kehidupan kita untuk sesuai, seturut dengan firman Tuhan. Bahkan daging yang lemah ini pun
oleh kuasa Roh Kudus bisa menahan godaan dosa karena kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Karena sesungguhnya Roh Kudus itu adalah Allah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya mari kita kejar, mari kita rindukan, kita minta kepada Bapa Roh Kudus siang dan malam sampai memenuhi segenap kehidupan kita. Di Alkitab sudah kita lihat bagaimana tandanya orang yang sudah menerima Roh Kudus. Satu yang pasti, dia tidak suka untuk berbuat dosa lagi. Apa yang dikerjakannya, semuanya hanyalah kebenaran. Karena Roh Kuduslah yang mengajarkan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Kita akan baca ayat yang terakhir. Itu dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Ayat yang sudah sangat terkenal dan sering kali kita dengar. Kisah Rasul 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Inilah firman Tuhan. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita, kita menerima kuasa. Kuasa yang dari Roh Kudus untuk memampukan kita. Di sini dikatakan untuk menjadi saksi, memberitakan firman dari Yerusalem, Yudea, dan sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, Roh Kudus ini akan memampukan kita untuk melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita dapat melakukan itu semua. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, kita sangat butuh, sangat perlu Roh Kudus. Rindukanlah, mintalah itu dari Bapa, karena Bapa sudah berjanji bahwa Ia akan memberikan bagi mereka yang memintanya. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup.
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami haturkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Di malam hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Walaupun kami ya Tuhan melakukannya secara online ya Bapa. Tapi biarlah berkat-Mu boleh sampai kepada umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, peribadatan kami yang sungguh jauh dari sempurna ini Bapa. Berkenannya Allah Engkau menyempurnakannya seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Bahwa memang dalam kehidupan kami sangat membutuhkan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Itu yang kami rindukan siang dan malam. Memenuhi segenap kehidupan kami. Agar seluruh kehidupan kami Tuhan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Bapa Surgawi, kami juga bawakannya Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Jalan Baladewa ini ya Tuhan Yesus. Agar ya Tuhan, kiranya ada pemeliharaannya daripada-Mu. Adanya penyertaannya daripada-Mu. Dan perlindungannya daripada-Mu. Dalam setiap rumah tangga mereka ya Tuhan. Hadirkanlah berkat-Mu, sukacita dan damai sejahtera-Mu di dalam setiap keluarga, sidang jemaat di tempat ini Bapa. Bapa Surgawi, apa yang menjadi kerinduan hati mereka, yang mereka utarakan kepadamu, berkenannya Allah, Kau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang bersekolah, kami menyerahkannya ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya ada turunnya Tuhan berkat di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Di dalam setiap usaha yang mereka kerjakan. Di dalam setiap masa studi mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka ya Tuhan. Berkenan Kau mencukupinya. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga Tuhan dengan sidang jemaat-Mu yang merindukan suatu pekerjaan. Bukalah jalan bagi mereka ya Bapa. Agar ya Tuhan Yesus, mereka boleh memperoleh satu pekerjaan yang tidak mengganggu dalam setiap jam ibadah dan pelayanannya. Satu pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kemampuan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bangsa dan negara ini juga kami bawakan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang melihat keberadaan bangsa dan negara kami. Ampunilah ya Tuhan segenap kesalahan bangsa dan negara kami ya Bapa. Biar belas kasihan-Mu turun bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Lindungilah bangsa dan negara kami dari bencana alam, bencana ekonomi yang akan mengintip kepada bangsa ini. Tapi biarlah Kau mengaruniakan keamanan, kedamaian di tengah-tengah bangsa ini. Terlebih lagi ya Tuhan, karuniakanlah keselamatan, yaitu pengenalan akan nama-Mu bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Para pemerintah kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang melihat pemerintahan kami. Biarlah ada rasa takut akan Engkau di dalam pemerintahan kami. Dari Bapak Presiden sampai dengan segenap jajarannya, agar mereka boleh menjalankan amanat yang telah Engkau berikan dengan jujur dan adil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ya Bapa permohonan kami kepadamu di malam hari ini. Berkenan Kau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan di dalam nama itu juga kami akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.